Siksik si batu manikam di parjogit sorma di gotam dinamanginani si bambang karjula jula si bambang karjula jula habang birik-birik sa tabi di loloano di patakas di patilik bohi na durapono. Halo semuanya, selamat datang di File Trip. A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di File Trip kita kali ini. Yeay! Kali ini kita berada di Taman Mini. Guys, siapa sih yang nggak tahu Taman Mini? Nah, biasanya Taman Mini itu untuk jalan-jalan dan foto-foto aja kan. Tetapi Taman Mini itu lebih dari itu. Di sini kita juga bisa belajar banyak hal loh, seperti minat dan bakat yang berkaitan dengan berbagai kesenian yang ada di Indonesia, seperti seni tari, seni musik, dan berbagai kesenian lainnya. Jadi, siap buat seru-seruan sambil belajar? Let's go! Jadi hari ini kita bakal ngomong santai nih teman-teman. Nih kira-kira siapa sih yang nggak tahu minat bakat? Nah di sini kita bakal ngomongin itu teman-teman. Buat kalian yang masih sekolah dan atau kuliah, ini cocok banget untuk masa depan kalian teman-teman. Nah jadi minat bakat itu seperti kalian suka dengan sesuatu kegiatan dan kegiatan itu kalian tuh ngerasa cepat gitu, kalian melakukan hal itu dengan cepat. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalian di situ sudah termasuk ke dalam dunia minat dan bakat. Nah minat dan bakat itu memiliki 3 karakteristik. Nah yang pertama ada asal usul, yang kedua ada sifat, dan yang ketiga ada tanda. Nah asal usul itu yaitu minat yang biasanya muncul dari pengalaman, lingkungan, atau rasa penasaran. Yang kedua itu ada sifat. Nah, sifat itu yaitu minat dapat berubah seiring waktu. Yang ketiga yaitu tanda. Nah, yaitu minat tampak dari rasa suka atau membutuhkan dorongan kuat atau stimulus agar bisa berkembang, teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita ada contoh nih dari minat dan bakat. Nah, di sini minat itu biasanya contohnya seperti, nah misalnya kamu suka nih sama konten seperti masak-masak atau selainnya gitu ya. Nah, karena konten itu biasanya butuh tenaga lebih, biasanya karena kamu atau kalian mempunyai minat di dalam hal konten ini, kalian gak bakal mudah capek. Nah, selanjutnya ada bakat. Bakat itu beda dari minat. Nah, bakat itu biasanya dia cenderung lebih tetap dan gak berubah. Terus dia itu gak cuma dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan yang juga memainkan peran penting dalam mengembangkannya menjadi keterampilan atau keahlian khusus. Terus tanda bakat kamu punya bakat itu terlihat dari bagaimana kamu melakukan suatu hal. Kayak misalnya kamu nyanyi tapi suara kamu langsung bagus, kalau cuma iseng nyanyi, atau kamu menari tapi kamu gerakannya luas dan presisi kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya minat dan bakat, jawabannya gampang. Minat itu kamu suka, bakat itu kamu bisa. Dua hal itu bakal makin keren kalau kamu satukan. Bayangin kamu suka satu hal dan kamu juga berbakat di situ. Itu bisa jadi jalan karir kamu di masa depan.
Maka juga ada banyak jenisnya loh, kayak ada yang jago bahasa, jago hitungan, jago musik, jago olahraga, jago bersosialisasi, sampai yang jago menganalisis hal abstrak. Intinya, semua orang punya kemampuan unik masing-masing yang bisa banget dikembangin kalau kamu kasih peluang. Oke guys, di sini kita mau kemana lagi ya kira-kira? Ternyata kita udah di Bengkulu guys, sudah ada Anjungan Bengkulu. Kira-kira di Bengkulu lagi ada apa ya? Wah, teman-teman bisa lihat kan di sini. Nah, di sini tuh sekarang ada festival tari-tarian nih teman-teman. Nah, festival tari-tarian ini bisa termasuk ke dalam minat dan bakat kalian. Nah, terus di dalam tari-tarian ini bisa termasuk ke dalam minat kalian nih untuk yang di sekolah maupun di kuliah. Wow, kalian penasaran banget gak sih sama isi tari-tariannya itu? Kalau mau tahu, mari kita lihat. Saat ini kami berada di Anjungan Bengkulu, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah, dalam acara lomba tari tingkat nasional yang diikuti peserta dari jenjang SD hingga SMA. Kegiatan ini berlangsung hingga 2 hari, yaitu pada tanggal 13 sampai 14 Desember. Berbagai tarian daerah dari seluruh Indonesia ditampilkan dengan penuh semangat dan keunikan masing-masing. Acara ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga wadah bagi anak-anak dan remaja untuk menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang seni tari. Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana bakat yang diasah sejak dini mampu melahirkan prestasi sekaligus melestarikan budaya bangsa. Nah, teman-teman, kebetulan di sini kita lagi di Anjungan, Jawa Tengah. Nah, kebetulan banget nih lagi ada kegiatan seni teater. Nah, seni teater itu salah satu jenis minat bakat yang mencakup kesenian daerah. Yuk kita lihat. Kalau kita ngomongin kesenian teater, sebenarnya teater itu adalah seni pertunjukan yang hidup karena ada cerita, ada manusia, dan ada proses komunikasi langsung dengan penonton. Teater bukan cuma soal akting di atas panggung, tapi tentang bagaimana sebuah kisah disampaikan lewat gerak, suara, emosi, dan suasana. Di teater, pemain benar-benar menghidupkan karakter, bukan sekadar menghafal dialog, tapi juga merasakan peran yang dimainkan. Kayak latihan teater yang lagi kalian lihat sekarang, teater yang dibawakan bercerita tentang Raden Mas Said yang merupakan salah satu pahlawan kita yang dikenal karena kegigihan dan kehebatannya dalam berperang, di mana ia selalu berhasil menyambar atau membunuh musuh-musuhnya dan nyaris tak pernah kalah, membuatnya ditakuti Belanda dan penguasa lokal yang bersekutu dengan penjajah, sehingga julukan itu menjadi simbol semangat juangnya yang tak terkalahkan. Menariknya, teater itu seni yang lengkap karena mencakup banyak cabang seni lain. Di dalam teater itu ada seni musik yang berfungsi membangun mood, memperkuat emosi, dan menghidupkan suasana adegan. Musik bisa muncul dalam bentuk ilustrasi, nyanyian, bahkan bunyi-bunyian sederhana yang mendukung cerita. Terus ada seni tari juga atau gerak, karena aktor di teater tidak berdiri kaku. Setiap langkah, gestur tangan, hingga posisi tubuh punya makna dan jadi bagian dari bahasa panggung. Teater juga mencakup seni rupa. Itu kelihatan dari tata panggung gitu, kayak properti, kostum, dan tata rias yang membantu penonton memahami latar cerita dan karakter. Cahaya atau tata lampu juga punya peran penting karena bisa mengubah suasana dari hangat, tegang, sedih, sampai mencekam hanya lewat permainan terang dan gelap.
Bahkan seni sastra juga masuk ke dalam teater lewat naskah, dialog, dan alam cerita yang kuat loh. Jadi kalau dirangkum, teater itu kayak rumah besar bagi berbagai seni, musik, tari, seni rupa, sastra, dan akting. Semuanya tuh menyatu dalam satu pertunjukan. Itulah kenapa teater terasa hidup dan dekat, karena bukan cuma ditonton tapi juga dirasakan. Buat yang suka ekspresi diri, kerja tim, dan cerita, teater itu tempat yang pas banget buat menuangkan semuanya. Iya toh ini acaranya loh belum selesai kok udah pada mainan. Oke guys, sekian video field trip kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah. Suara